Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani Ahmad dengan NIM 230305502089. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberian obat dengan route oral. Nah, pemberian obat dengan route oral ini merupakan metode pemberian obat di mana obat dimasukkan melalui mulut, kemudian ditelan, lalu diserap melalui saluran pencernaan. Nah, ini adalah route yang paling nyaman dan paling aman untuk kebanyakan pasien. Nah, salah satu kelebihan dari pemberian obat secara oral ini adalah hindari risiko yang terkait dengan metode intravena seperti infeksi pada kanula atau peradangan pembuluh darah. Kemudian dari segi ekonomi, obat oral umumnya lebih terjangkau dan mengurangi biaya tersembunyi yang timbul dari penggunaan peralatan dan tenaga medis untuk pemberian obat intravena. Kemudian kekurangannya tersendiri yaitu efek obatnya cenderung lebih lambat, absorpsi obatnya tidak teratur, dan dapat dipengaruhi oleh makanan atau cairan lambung. Beberapa jenis obatnya itu dapat menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan. Kemudian yang terakhir, tidak dapat diberikan pada pasien yang tidak sadar, muntah-muntah, atau tidak kooperatif. Selanjutnya, contoh obat yang umum digunakan yaitu paracetamol. Nah, obat ini tuh mudah diserap di saluran cerna dan aman untuk penggunaan rumah tangga. Namun, dosisnya harus hati-hati karena overdosis bisa merusak hati. Kemudian, obat ibuprofen, yang dimana obat ini tuh lebih praktis dibanding injeksi, sering tersedia dalam bentuk tablet atau sirup. Nah, obat ini itu bisa mengiritasi lambung, sebaiknya diminum setelah makan. Hal yang harus diperhatikan pasien yaitu pastikan bentuk sediaan obatnya itu sesuai, misalnya tablet, kapsul, atau kaplet. Terutama kalau pasien punya kesulitan menelan atau menggunakan selang enteral. Kemudian waktu pemberian obat, seperti jam sebelum atau sesudah makan. Kalau pengaruh makannya itu penting, maka kesalahan waktunya bisa mempengaruhi efektivitas obatnya. Nah, efek samping yang sering dirasakan yaitu yang paling umum biasanya menyerang saluran pencernaan seperti rasa mual, muntah, sakit perut, diare, atau justru sembelit. Nah, hal ini tuh terjadi karena obat harus melewati lambung dan usus sebelum diserap tubuh, sehingga bisa mengiritasi dinding lambung atau mengganggu proses pencernaan. Nah, selain itu juga beberapa obat juga bisa menimbulkan keluhan di mulut, misalnya rasa kering, perubahan rasa makanan jadi aneh atau pahit, sariawan, bahkan pembengkakan gusi. Kemudian kesalahan umum yang sering terjadi itu resep yang tidak jelas seperti dosis, waktu minum, atau tulisan sulit dibaca. Selain itu, kombinasi obat yang tidak tepat juga bisa menimbulkan interaksi berbahaya. Jadi, meskipun obat oral praktis, tetap perlu ketelitian agar manfaatnya maksimal dan aman bagi pasien. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.